teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Nah, materi himpunan itu adalah materi kelas 7 SMP. Tapi materi himpunan ini pernah keluar di soal kedinasan. Nah, simak lebih lanjut ya. Oke, apa sih definisi dari himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat terdefinisi dengan jelas. Nah, sehingga kalau dapat terdefinisi dengan jelas itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki sudut pandang yang sama mengenai benda itu. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian, objek dalam himpunan itu disebut dengan anggota himpunan. Nah, contohnya nih, yang pertama ada himpunan siswa kelas 12 yang nilainya 80. Nah, siapa saja tuh yang nilainya 80? Nah, itu disebut dengan himpunan. Contohnya, kalau kita sebut himpunan siswa kelas 12 ya. Ya ini ya, contohnya misal ada Dewi nilainya 80. Ada Sinta nilainya 90. Kemudian Bowo nilainya 80. Ada Tika misalnya nilainya 75. Nah, misalkan himpunan siswa kelas 12 yang nilainya 80, misalkan kita sebut dengan himpunan A. Himpunan A. Nah, sama dengan siapa sih yang nilainya 80? Yang nilainya 80 siapa aja? Ada Dewi, ada Bowo. Nah, nanti itu kita tulis. Kita tuliskan. Kalau menulis anggota-anggota dalam himpunan itu kita kasih tanda kurung seperti ini. Nah, kita tulis siapa aja? Dewi, koma, Bowo. Nah, pakai tutup kurung. Nah, ini himpunan ini disebut dengan himpunan A. Himpunan A itu merupakan himpunan siswa kelas 12 dan nilainya 80. Nah, kalau ini ya, objek dalam himpunan disebut anggota himpunan. Oke, berarti anggota himpunan A itu ada Dewi dan Bowo gitu. Berarti ini sama ini itu disebut dengan anggota himpunan, sedangkan keseluruhannya dinamakan dengan himpunan A gitu. Kemudian contoh yang kedua ada himpunan hewan berkaki 4. Himpunan hewan berkaki 4. Oke, misalkan kita kasih contoh misalnya yang pertama ada kambing. Yang kedua ada sapi. Kemudian yang ketiga ada keledai. Kemudian ada ayam gitu misalkan. Nah, kalau ditanyakan himpunan hewan berkaki 4, kita tulis. Misalkan kita sebut dengan himpunan A. Atau enggak himpunan B gitu aja deh. Himpunan B. Tulis pakai kurung ini. Siapa aja yang berkaki 4? Ada kambing, ada sapi, ada keledai. Nanti kita tulis kambing, sapi, dan keledai. Ini kan nggak usah ditulis karena ini bukan berkaki 4. Nah, itu yang dinamakan dengan himpunan. Himpunan itu semua orang tahu kalau Dewi, Bowo itu nilainya 80 karena yang ditanyakan nilainya 80 gitu. Sedangkan pokoknya semua orang tahu kalau ini Dewi sama Bowo itu nilainya 80 masuk gitu. Semua orang juga tahu kalau kambing, sapi, keledai itu berkaki 4 gitu ya. Intinya
gak ada simpang siur lah antara satu orang dengan orang yang lain dengan apa yang ditanyakan dalam himpunan gitu. Kalau yang contoh bukan himpunan itu misalnya kumpulan hewan lucu. Misalkan ada hewan anjing misalnya, kemudian ada kucing misalnya, ada kelinci gitu. Nah, kalau kumpulan hewan lucu kenapa nggak disebut dengan himpunan? Nah, itu karena ada orang yang menyebutkan kalau anjing itu lebih lucu dari ini, yang kedua ini. Kemudian ada juga orang yang bilang kalau kucing lebih lucu daripada anjing sama kelinci gitu. Ada juga orang yang bisa lebih suka, menganggap kalau kelinci itu lebih lucu daripada anjing dan kucing gitu. Itu perspektif orang beda-beda, makanya tidak bisa disebut dengan himpunan gitu. Nah gitu. Kemudian yang contoh yang bukan himpunan yang kedua ada kumpulan mobil mewah. Nah itu perspektif orang juga beda-beda kan ya. Ada yang menganggap kalau mobil ini lebih mewah deh daripada itu, tapi ada juga yang nggak bilang kalau itu lebih mewah gitu. Itu perspektif orang yang berbeda-beda, itu tidak bisa disebut dengan himpunan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misalkan ada himpunan A, itu tadi kayak tadi ada himpunan A, ada himpunan B yang tadi dari hewan berkaki 4, ada himpunan yang tadi yang nilainya 80. Nah, itu keseluruhannya itu jika dijadikan satu itu menjadi himpunan semesta semuanya. Kemudian kalau komplement himpunan itu simbolnya P pangkat C gitu ya. Kalau misalkan himpunannya namanya P, kalau himpunan P berarti kalau komplement himpunan P berarti P pangkat C. Kalau tadi himpunannya A tapi di komplement, berarti komplement himpunan A berarti simbolnya A pangkat C gitu. Nah, komplement himpunan P pangkat C itu adalah himpunan yang anggotanya yang tidak mencakup dari anggota himpunan P. Gimana ya? Himpunan yang anggotanya itu selain dari himpunan P gitu. Kalau P pangkat C, kalau komplement himpunan P itu kan berarti yang selain P. Kalau komplement himpunan dari himpunan A itu berarti yang anggotanya yang selain dari A gitu. Oke, kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Dari diagram Venn, kita akan membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn itu memerlukan itu dari himpunan semesta dan himpunan-himpunan yang ada di dalamnya. Oke, ini ada aturannya. Aturannya nanti kita baca setelah kita melihat contohnya dulu. Contoh diagram Venn. Nah, yang pertama misalkan diketahui himpunan S itu ini, himpunan semesta. Himpunan semesta itu ada kuda, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek. Nah, diketahui itu. Dan yang kedua ada himpunan hewan berkaki 4. Misalkan kita disebut dengan himpunan P. Nah, itu misalkan ada kuda, sapi, kambing gitu. Oke, kita membuat diagram Venn dengan cara kita melihat aturannya. Kita melihat aturannya terlebih dahulu. Kemudian aturan yang pertama adalah himpunan semesta atau S, dilambangkan dengan S, itu digambarkan dengan persegi panjang dan diberi simbol S di sudut kiri atas. Oke, kita masukkan. Kita membuat persegi panjang dulu. Nah, himpunan digambarkan dengan persegi panjang dan diberi simbol S di sudut kiri atas. Sudut kiri atas S. Gini. Kemudian
Setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Noktah itu seperti tanda titik gini ya. Misalkan ini nanti mau menyebutkan kuda, berarti nanti dititikin dulu titik gini, kemudian baru ditulis kuda gitu. Ini mau nyebutin sapi, nanti tulis ini terus sapi itu nanti ditulis di sini. Nah itu kemudian yang ketiga, suatu himpunan di dalam himpunan S digambarkan dengan pola tertutup oval yang memuat anggotanya gitu. Nah himpunan di dalam himpunan S itu ini himpunan hewan berkaki 4. Ini ada himpunan P, kita misalkan himpunan P. Nah kita buat dulu himpunan P ini harus dibuat dengan pola tertutup atau oval. Misalnya gini, kita buat himpunan P. Oke, kita tuliskan dulu himpunan P itu anggotanya ada apa saja sih? Ada kuda, ada sapi, ada kambing. Oke, kita lihat syarat yang kedua harus kalau mau menuliskan anggota-anggotanya harus diberi noktah. Oke, berarti kita tulis yang pertama ada kuda, yang kedua ada sapi, yang ketiga ada kambing. Nah ini udah syarat yang nomor 1 udah, syarat yang nomor 3 udah, syarat nomor 2 juga udah. Oke, berarti ini himpunan P terdiri dari kuda, sapi, dan kambing. Tapi himpunan semesta itu kan mencakup semuanya. Nah ini kuda, sapi, sama kambing itu kan sudah ditulis. Nah sekarang kita menulis ayam sama bebek gitu, kurang ayam sama bebek. Ditulis di mana? Ditulis di luarnya, ditulis di luar. Berarti di sini ada ayam, yang keduanya ada bebek gitu. Kalau ditanyakan, kalau misal ada gambar kayak gini ditanyakan himpunan semesta ditulis semua. Ada kuda, ada sapi, ada kambing, ayam, bebek, itu ditulis semua. Kalau ditanyakan himpunan P berarti kuda, sapi, kambing. Kalau ini disebut gimana? Berarti kalau itu nantinya ditulis P komplement itu. Artinya komplement himpunan P. Berarti komplement himpunan P itu yang tidak, artinya komplement himpunan P itu yang tidak ada anggotanya himpunan P. Berarti ini emang benar di luar tidak masuk ke himpunan P. Nah ini nanti ini kita tuliskan ayam dan bebek. Kalau menulis kayak gini tidak usah dikasih dan, hanya koma-koma ini ya. Oke, tutup. Nah gitu, ini namanya diagram Venn seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Operasi himpunan itu ada irisan, ada gabungan. Kalau irisan itu disimbolkan dengan gini, kayak N ya, simbolnya itu kayak N. Nah kalau gabungan ini simbolnya kayak U. Cara biar cepat hafalnya, kalau irisan itu kayak N, itu ada N-nya di belakang. Kemudian kalau gabungan itu ada ininya, ada U-nya gitu ya, meskipun ada N-nya tapi kan ini ada U-nya. Kalau simbol itu hanya ada N sama U. Sama tadi komplement itu yang di luar dari himpunan yang diketahui. Nah ini berarti ini pokoknya ini nggak ada U-nya, berarti ini irisan, berarti N. Gabungan ada U-nya, berarti ini U gitu. Nah contoh dari irisan, misalkan diketahui himpunan A misalkan ada angka 1, 2,
3, 4, 5. Kemudian ada himpunan B. Misalkan ada 4, 5, 6, 7. Nah, kalau nulis irisan dari himpunan A dan himpunan B berarti adalah A irisan B. Itu. Berarti A irisan B itu adalah irisan. Kalau irisan itu yang ada di kedua himpunan itu. Yang ada di keduanya. Siapa sih yang ada di keduanya? Nah, yang ada di keduanya adalah yang nih 4 di himpunan A ada, di himpunan B ada. Kemudian 5 di himpunan A ada, himpunan B ada. Gitu. Ini yang ada di keduanya itu dinamakan irisan. Berarti kita tuliskan kalau A irisan B itu berarti ini gini 4 sama 5. Udah. Nah, ini nggak usah ditulis karena ini 1, 2, 3 nggak ada di himpunan B, yang 6 sama 7 juga nggak ada di himpunan A gitu. Yang ditulis yang ada di keduanya saja. Oke, gitu. Kalau mau dibuat diagram Venn itu berarti gini. Tadi tulis semesta, ya kan? Semesta S. Kemudian ada himpunan A. Ada juga himpunan B. Nah, kalau ada yang sama, di A dan di B itu ada yang sama, berarti gambarnya itu saling berpotongan karena dimiliki oleh keduanya. Nih. Ini misalnya. Nah, misalkan ini yang A itu yang sama ada 4 sama 5 ini irisan itu berarti di sini di tengah-tengah sini ini namanya irisan dari himpunan A dan himpunan B. Berarti ini di sini ada 4 dan di sini ada 5. Nah, ini 4 sama 5 ini udah irisannya dimiliki oleh A, dimiliki juga oleh B gitu. Kemudian sisanya di himpunan A masih ada 1, 2, dan 3. Berarti ini 1, 2, 3. Kemudian yang B, yang himpunan B nya masih ada 6 sama 7. 6, 7 gitu. Ini gambarnya, ini bentuknya. Oke, kalau ditanyakan himpunan semestanya ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu himpunan semesta. Kemudian kalau misalkan ada di luar sini juga nanti ditulis gitu. Nah, kalau ini irisannya 4 sama 5 masuk sini. Kalau tanya himpunan A ya ini dia sini, ini yang B itu. Ini disebut dengan irisannya. Ini ya irisan nih. Oke, kemudian kita masuk ke gabungan simbolnya U. Gabungan misalkan diketahui adalah himpunan P. Misalkan himpunan P nya ada 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan Q itu misalnya ada 8, 9, 10, 11 gitu. Nah, gabungan itu berarti keseluruhan dari himpunan P dan himpunan Q. Misalkan ini kita tuliskan gini, A gabungan B ini berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nah, ini dinamakan gabungan. Gabungan itu keseluruhan. Ya, gitu. Kemudian kalau diagram Venn-nya gini. Kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Kita tuliskan S semesta. Kemudian ada himpunan P, ada himpunan Q. Karena di sini nggak ada yang sama, berarti nggak bisa perpotongan. Kan nggak ada yang dipunyai P ya, dan yang dipunyai Q, yang sama-sama dipunyai keduanya itu kan nggak ada. Berarti ini terpisah, pastinya terpisah. Ini himpunan P anggotanya siapa saja? Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Kemudian yang himpunan Q anggotanya ada 8, 9, 10, 11 gitu. Nah, kalau gabungan berarti yang keseluruhan, berarti ini semuanya itu disebut gabungan. Gini. Kalau yang ini gabungannya gimana? Kalau yang ini ya gabungannya juga semuanya. Gabungannya misal ini ya. Gabungan B itu adalah semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 4, 5-nya tetap ditulis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu merupakan gabungan keseluruhannya. Kalau irisannya 4 dan 5, kalau gabungannya ya keseluruhannya. Dengan syarat 4 sama 5-nya ditulis sebanyak 1 kali. Meskipun dua-duanya ada 4, 4, 5, 5, itu tapi tulis 1 kali 4, 5 gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ada teorema himpunan. Teorema himpunan ini adalah rumus-rumus, pakai rumus ya. Ada hitung-hitungannya. Nah, ini yang pernah keluar pada soal kedinasan. Nah, ini ada rumusnya NS. NS itu berarti banyaknya anggota himpunan semesta. Himpunan semesta itu berarti yang banyak. Banyak itu. Kemudian yang himpun ini NA itu maksudnya adalah banyaknya anggota himpunan A. Itu. Kemudian ditambah NB itu banyaknya anggota himpunan B dikurangi N ini adalah rumus dari irisan ya. Berarti dikurangi N A irisan B, himpunan A irisan B, berarti banyaknya anggota yang ada di irisannya. Yang di tengah-tengah itu yang tadi ini yang di tengah-tengahnya ini dikurangi yang banyaknya yang di sini, gitu kan. Kemudian ditambah N A gabungan B komplement. Komplement itu berarti yang gak masuk, yang gak ada di A gabungan B. Ini misalkan ini A, ini B, berarti gabungannya kan ini, berarti komplemennya yang di luar. Kayak yang tadi yang pertama awal-awal itu, ini apa, itu berarti ini ditambah sama yang ini banyaknya berarti kalau ini ada 2 berarti ini 2 gitu ya. Kalau ini kan gabungan A sama B, ini gabungan. Kalau yang di tengah ini irisan. Nah, kalau ini yang di luar, yang ini yang komplement itu. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal aja. Ada misalkan himpunan A adalah ada A, B, C, D, E. Kemudian ada himpunan B, ada A, I, U, E, O. Maka ini adalah artinya banyaknya anggota dari himpunan irisan A dan B. Irisan dari A, B ini. Berarti kalau yang tadi irisan itu yang dipunyai keduanya karena ada di tengah-tengah ya kan. Yang dipunyai keduanya ada apa? Ini ada A. Ini A. Ya kan punya B nggak ada di sini, B nggak ada, C nggak ada, D nggak ada, ini E ada, berarti ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 2. Itu banyaknya
dari irisannya itu kan yang di tengah hanya ditulis satu kali kan. Ini misalkan gini berarti ditulis hanya A sama E gitu, enggak A gitu kan, berarti jumlahnya adalah 2 gitu. Kemudian kita masuk ke soal cerita. Kita analisa. Dari 50 siswa ada 24 siswa menyukai matematika, ada 30 siswa menyukai fisika, dan 8 siswa tidak menyukai keduanya. Banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika dan fisika, yang menyukai keduanya ya, berarti yang suka matematika sama suka fisika gitu. Itu adalah, itu soalnya kita analisa. Diketahui nih, dari 50 siswa itu kan keseluruhan. Nah, keseluruhan itu kita anggap dengan semesta. Himpunan semesta itu ada 50 anggotanya, ya kan? Kemudian 24 siswa menyukai matematika. Nah, kita anggap yang suka matematika itu kita anggap himpunan A. Gitu. Himpunan A berarti himpunan A itu ada NA gitu. Ini NS itu ya, harusnya NA gitu. Nah, ini ada 24. Oke, kemudian yang menyukai fisika ini kita anggap misal himpunan B gitu ya, yang mudah aja. Gitu. Kita anggap himpunan B, berarti NB banyaknya dari himpunan B itu ada 30. Oke, kemudian yang 8 siswa tidak menyukai keduanya. Berarti kalau tidak suka keduanya berarti matematika nggak suka, kemudian fisika juga nggak suka gitu. Berarti kita bisa anggap dengan yang komplement ya. A gabungan B yang komplement. Ini ada berapa? 8. Nah, kenapa yang ini? Karena ini kan A gabungan B. Berarti kalau A gabungan B ada yang suka matematika, ada yang suka fisika. Tapi ini kan nggak suka, berarti dikasih komplement. Berarti yang nggak suka itu keduanya itu, berarti ini di komplement. Itu kalau mau dibuat diagram. Kalau mau lebih memahami lagi, kita buat diagramnya gini. Nih, semestanya ini jumlah semesta ini ada 50 keseluruhannya. Kemudian yang A ini yang A. Nah, kita buat dulu yang A. Nah, ini di soalnya banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika dan fisika. Berarti kalau soalnya aja ditanyakan yang suka matematika dan suka fisika, berarti bisa suka matematika, ada yang suka matematika dan fisika, berarti bisa ikut yang matematika sama bisa ikut fisika, berarti ada di tengah-tengah tuh irisan itu. Nah, B ini berarti yang ditanyakan ini misal X gitu, yang ditanyakan itu karena ini misalkan ini matematika, ini fisika, berarti kalau suka matematika dan fisika itu kan di tengah-tengah, itu kan suka matematika, suka fisika gitu di tengah-tengah. Ini yang ditanyakan. Kemudian masukkan yang A banyaknya adalah 24. Yang B itu banyaknya adalah 30. Nah, yang ini komplement yang nggak masuk A, nggak masuk B gitu kan. Ini kan yang 8 siswa tidak menyukai keduanya, berarti tidak masuk A, tidak masuk B, berarti ada di luar. Mereka nggak suka gitu, nggak suka keduanya. Oke, berarti ini udah dibuat diagram V-nya, ada gambarannya. Kemudian kita masuk ke rumusnya ini kalau rumus kayak gini udah langsung bisa masuk ini nih. Tapi kalau mau biar lebih paham, biar lebih nggak usah ngafalin rumus, itu bisa pakai ini. Nah, pokoknya kalau dengan metode ini, pokoknya itu rumusnya adalah ini kan semesta sama dengan ditambah yang A tambah yang B dikurangi yang irisan dikurangi yang tengah ditambah yang ini. Berarti pokoknya semuanya ditambah ini, semuanya ditambah
ini 50 ini sama dengan ini ditambah ini, tapi dikurangi yang tengah. Itu hanya dikurangi yang tengah. Itu cara ngafalinnya gitu. Nah, cepet pokoknya. Ini digambar, lebih mudahnya digambar diagram Venn-nya. Nah, ini kita masuk N semestanya 50. Nah, ini 50 sama dengan NA 24, A nya 24 ditambah NB nya adalah 30. Ini 30 dikurangi yang gabungannya ini X itu yang ditanyakan. Banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika dan fisika, ini X. Kemudian ditambah ini yang komplement 8, ini 8 ini sama kan, pokoknya ini 50 tak sama dengan 24 ditambah 30, ya kan, tambah 30 dikurangi yang tengah ditambah 8. Pokoknya semuanya semestanya itu sama dengan ini ditambah ini, tapi kalau yang di tengah yang beririsan itu yang dikurangi gitu. Nah, kita hitung 50 24 tambah 30 adalah 54 dikurang X ditambah 8. Oke, ini 50. Ini kita dibelakangkan dulu ya. Berarti 54 ditambah 8. 54 ditambah 8 itu adalah 62. Ya kan? 62. Kalau kemudian dikurangi X. Nah, ini pindah ruas ke sini biar bisa diketahui X-nya. X sama dengan 62 dikurangi 50. X-nya sama dengan 12. Oke. Ini X-nya adalah 12. Berarti kalau ditanya banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika dan fisika adalah 12 gitu. Nah, selesai. Nah, ini video materi tentang himpunan sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal himpunan yang tentunya juga ada yang keluar di soal kedinasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.